Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka takutlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang laut, kita melihat ini sebagai salah satu berkat yang kita terima dari Tuhan. Di sini kalau frater-frater ya sudah hampir lebih dari setahun di dalam seminari saja diajak ke pantai, berenang di laut, ya pasti senang sekali. Menjadi berkat buat kita semua. Tidak hanya berkat, tapi laut juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Bagi para nelayan, bagi para pelaut, ini adalah mata pencaharian mereka dan juga keluarga mereka. Namun di sisi lain, berbicara tentang laut, laut juga merupakan tempat yang berbahaya, tempat yang ganas dan mematikan, di mana ada badai-badai yang dahsyat dan juga ada ombak-ombak, ya gelombang yang luar biasa tinggi dan menghancurkan. Ya, bahkan kapal-kapal yang sangat besar sekalipun ya bisa dihanyutkan oleh gelombang lautan. Ya. Ini menunjukkan betapa laut bisa menjadi berkat dan juga bisa tempat yang sangat membahayakan. Injil hari ini berbicara tentang para rasul, para murid yang berada di danau Galilea. Ya, tentu saja danau Galilea ini berbeda dengan lautan lepas, ya hanya sebuah danau. Tapi kita bisa lihat dari Injil bahwa ada momen-momen di mana badai juga datang, ya. Dan bahkan nelayan-nelayan profesional seperti Petrus, seperti Andreas, Yohanes, Yakobus pun ketakutan saat menghadapi badai seperti ini di danau Galilea. Tetapi yang lebih menarik adalah saat Yesus datang, ya berjalan di atas air, justru para murid semakin takut, ya, semakin takut. Kenapa sih para murid semakin takut? Ya, karena mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat konteksnya, kalau kita kembali ke bacaan kemarin ya, di mana Yesus baru saja menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, orang-orang bilang, wah dia ini seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Mari kita buat dia menjadi seorang raja, ya, nabi dan raja. Tapi hari ini Yesus menunjukkan bahwa dia itu lebih dari sekedar nabi, dia lebih dari sekedar raja. Lalu siapa dia? Kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa hanya ada satu figur di perjanjian lama yang dapat menguasai alam, menguasai badai, menguasai cuaca. Ya. Dia tidak lain adalah Tuhan sendiri. Dan di sini kita lihat Yesus datang, ya, berjalan di atas air, menguasai air. Dia menenangkan badai. Dia menunjukkan bahwa dia adalah lebih dari nabi, lebih dari raja, dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dia memperkenalkan diri dengan kata, inilah aku. Lebih tepatnya ya, aku. Ya. I am. Ya. Ini adalah sebenarnya nama Tuhan sendiri di perjanjian lama saat Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Ya. Di Keluaran bab 3:16. Aku adalah aku. Menunjukkan identitasnya.
Lalu bagi kita apa pelajaran yang bisa kita petik dari Injil hari ini? Kadang-kadang kalau badai menerpa hidup kita, ya fokus kita itu hanya pada diri kita sendiri dan juga badainya, permasalahan hidup, dan ya rasa takut yang menguasai kita. Ya kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya tidak jauh dari kita, dan bahkan Tuhan sudah ada bersama kita berjalan di tengah-tengah badai ini. Sang penguasa badai ya ada bersama kita. Tapi kadang-kadang ya kita hanya fokus pada diri kita sendiri, fokus pada permasalahan kita. Bahkan kita sering bertanya, Tuhan di mana ya? Tuhan kok meninggalkan saya? Ya. Kita lupa bahwa Dia sebenarnya berjalan bersama kita. Ya. Saya sangat suka dengan cerita footprints in the sun, ya, jejak kaki di pasir. Ya. Ada dua orang berjalan, satu Yesus, ya, satu Romo Bayu, ya, lagi berjalan di pantai, ya. Dan kalau berjalan di pantai dua orang pasti ada jejak kakinya, ya, dua pasang. Dan ya dan Yesus bilang, ya, kalau kamu lihat ke belakang ada jejak kaki, dan setiap jejak kaki itu melambangkan kisah hidup kamu, ya. Yesus bilang ke Bayu, ya. Dan Bayu melihat jejak kaki itu, ya, dan kemudian Bayu melihat ada jejak kaki yang hanya sepasang, ya. Harusnya kan dua pasang. Kok sekarang hanya sepasang? Dan waktu Bayu melihat yang sepasang ini, Bayu menyadari bahwa ini adalah di mana Bayu menghadapi, ya, momen-momen di mana dia menghadapi kesulitan, pergulatan, menghadapi badai dalam kehidupan. Lalu Bayu protes sama Tuhan Yesus, ya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Wah. Lalu Yesus jawabnya apa? Tuhan Yesus bilang, ya, bilangnya sederhana. Siapa bilang itu jejak kaki kamu? Ya. Yesus bilang itu jejak kaki aku saat aku menggendong kamu. Saat badai menerpa, kadangkala fokus hanya pada diri kita sendiri. Lupa, ya, padahal Tuhan sedang menggendong kita. Tuhan sedang membimbing kita. Tuhan sedang melindungi kita. Amin.